Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu semuanya. Pada kesempatan bagian yang kedua ini, saya akan melanjutkan tutorial bagian AIJ untuk menyelesaikan soal UKK 2024-2025, yang mana sebelumnya topologinya adalah seperti ini ya. Jadi nanti anak-anak pada saat di lab mempraktekkan topologi seperti ini. Jadi pesan saya sebelumnya, jadi sebelum melakukan praktikum silakan anak-anak di bukunya masing-masing menggambar topologi yang akan dikerjakan beserta data IP-nya secara lengkap ya. Jadi yang kemarin saya sebutkan, jadi nanti router di lab akan disetting VLAN ya, sekitar 20 VLAN, yang mana VLAN 1 sampai 10 nanti peruntukannya akan digunakan di ETH1. Jadi ada 10 kelompok. Kemudian VLAN ID 11 sampai 20 atau juga 10 kelompok nanti bisa digunakan untuk IP sumber internet dari router 2 yang ada di Surabaya, yaitu kemudian IP yang ada di jaringan lokalnya bisa seperti ini atau mungkin memakai yang lain. Silakan dilengkapi, dicatat. Jadi kotak-kotak yang saya berikan ini nanti silakan diisi data IP-nya dulu ya, secara lengkap. Nah, kemudian untuk bagian AIJ-nya nanti akan saya peragakan nyeting di router 1 sama router 2, kemudian tunnel, kemudian pengujian jaringan di router 1 terhubung dengan jaringan lokal di router 2 atau sebaliknya. Jadi jaringan router 2, jaringan lokal router 2 bisa terhubung dengan jaringan yang ada di router 1. Demikian untuk awalannya. Kemudian nanti saya akan mempraktekkan memakai virtual. Jadi nanti topologinya hampir mirip seperti ini. Saya tunjukkan seperti ini ya. Jadi karena saya virtual, jadi saya memasang satu router yang ada di sini, yang tujuannya sumber IP internetnya kan asalnya dari sini. Jadi yang sumber dari sini itu saya arahkan ke R1 atau ke router 1. Kemudian yang dari sini juga saya arahkan ke sini supaya di routing, supaya seolah-olah IP yang masuk di router 2 itu berbeda dengan IP yang masuk di router 1. Dari gambar ini, di router 1 nanti akan saya beri IP 192.168.181.131.124. Kemudian nanti yang di router 2 itu akan saya beri IP 172.16.202/30. Jadi biar seolah-olah dua sumber IP, jadi menunjukkan dua sumber internet yang berada di kantor pusat Jakarta dengan di kantor cabang Surabaya, supaya datanya berbeda. Itu untuk sumbernya. Jadi nanti ini wajib dicatat karena nanti ini sebagai IP publiknya, IP publik router 1. Ini juga demikian, ini wajib dicatat karena dia sebagai IP publik router 2. Kemudian untuk jaringan lokalnya sama dengan yang topologi sebelumnya, yang nanti yang ke arah server nanti adalah segmen jaringannya ini, nanti IP servernya dan IP networknya adalah seperti ini. Yang nanti ke jaringan kasir yang ada di Jakarta itu IP-nya adalah segmennya ini, nanti yang ada di kasir Jakarta adalah IMEI. Kemudian yang di router Surabaya juga demikian. Jadi ETH1-nya dapatnya ini,
ETA2-nya adalah jaringan ini, nanti yang di kasir Surabaya dapat IP ini. Kemudian IP tunnelnya yang di Jakarta nanti kita fungsikan sebagai L2TP server, yang di sini yang di Surabaya L2TP client. Yang di Jakarta nanti IP-nya 10.20.31, kemudian yang di Surabaya nanti IP-nya 10.20.30.10. Jadi seperti konsep yang saya jelaskan di bagian 1 sebelumnya. Jadi komputer yang ada, jaringan yang ada di kantor cabang Surabaya ini, pada saat dia butuh internetan, dia akan menuju router ini, kemudian ke router sumber internet, kemudian ke sini. Jadi arahnya adalah ke sini. Begitu juga yang router yang di Jakarta juga demikian, pada saat dia butuh internet, dia jalurnya ke sini. Kemudian juga yang servernya. Tapi pada saat komputer kasir yang di Surabaya atau di Jakarta itu mau connect server, itu dia nggak ke atas tapi lewat tunnel sini. Jadi dari sini melangkah ke sini, menuju ke sini, baru belok ke sini. Begitu juga yang di Jakarta juga demikian, dari sini langsung menuju ke sini. Oke, kira-kira itu penjelasan singkatnya. Kemudian saya akan peragakan. Ini sumber internetnya saya akan hidupkan dulu. Kemudian berikutnya saya akan melakukan setting router yang ada di Jakarta dulu. Jadi ini targetnya router di Jakarta harus bisa connect internet ya. Nanti anak-anak akan diberikan checklist seperti kayak begini. Ya. Jadi ini LKPD-nya seperti ini. Nah, ini pemahamannya. Topologi program seperti ini, seperti tadi sama. Nah, nanti VLAN ID-nya yang tadi saya sebutkan adalah sudah kita siapkan seperti ini. Jadi untuk yang direncanakan di router 1 pakai VLAN ID ini sampai ini, yang router 2 pakai VLAN ID ini sampai ini. Kemudian IP tunnelnya adalah seperti ini. Nah, nanti pada saat latihan kita harus mengisi checklist seperti ini ya, jadi anak nanti pada saat praktek diwajibkan mencetak LKPD ini. Nah, ini di sini saya kasih latihan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Harapannya apa? Jadi kalau Anda berlatih mungkin minimal 4 kali, ada kemungkinan anak-anak sudah bisa ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau pada saat praktek jangan lupa anak-anak itu konsisten. Kalau bisa, kalau sudah selesai dikerjakan ini dicentang. Syukur-syukur waktunya dihitung. Oh, saya mengerjakan ini butuh waktu berapa lama, dicatat di sini. Nah, maksudnya ini ya, misalkan ini anggap aja karena ini saya praktek pakai virtual, saya sudah gambar topologi. Nah, ini sudah saya gambar. Berarti di sini ini saya cawang. Oh, ini berarti sudah saya lakukan. Nah, kemudian pemasangan peralatan sesuai topologi. Oh, ini sudah dilakukan juga, misalkan begitu. Nah, sekarang kita menuju ketiga, setting konfigurasi R1 sampai bisa connect dengan internet. Ya. Nanti kalau anak-anak praktek pakai statik, tapi karena saya ini pakai virtual, ini saya ada di ACP. Saya akan hidupkan router yang ada di Jakarta ini. Oke, kemudian saya masuk ke Winbox. Ini router
Kita masuk sebagai CLI dulu. Ini udah dapat IP belum? Ini sudah dapat IP 131 R1. Masuk pakai Winbox. Nah, ini udah masuk. Oke, saya connect. Oke. Jadi dibiasakan yang pertama saya memberikan identity dulu supaya memudahkan. Saya ke sistem identity. Ya, di sini saya kasih nama R1. Setelah itu saya ke interface. Ya, untuk memudahkan di sini saya kasih tambahan nama. Misalkan NT1 ini adalah inet, misalkan begitu. Kemudian ETA2-nya ini server, misalkan gitu. Kemudian ETA3-nya ini misalkan kasir. Ya. Nah, ini supaya kita lebih mudah saja. Kemudian untuk IP-nya tadi untuk anak-anak besok mungkin pakai statik, karena ini saya pakai virtual. Ini saya sudah dapat DHCP. Ya. Oke, sudah dapat IP. Nah, misalkan ini misalkan ini dan kita tambahkan yang ETA2 sesuai dengan topologinya. ETA2 itu saya dapat IP ini. Ini adalah ETA2. Nah, kemudian ke ETA3. Oke, kita sudah pasang IP mulai dari ETA1 sudah dipasang, ETA2, ETA3. Ya. Oh, jadi saya kebalik tadi. ETA3-nya ke server ternyata. Nah, saya balik dulu. ETA3-nya ini malah server. Ini milik dikasihkan ETA3. Kemudian yang ini ETA2. Oke, biar sesuai dengan topologi. Jadi yang 172 ke server, yang 10.192 ke kasir. Oke, sudah diberi IP. Kemudian kita ke DNS.
kemudian kita NAT. Oke, di nya Ethernet. Untuk audio interface-nya boleh dipilih, boleh dikosongi. Saya ke action, Spirit, apply. Oke. Kemudian jangan lupa kita kasih gateway. Kemudian kita kasih gateway-nya. Tadi 192.168.181.2. Oke, gateway-nya sudah reachable. Apply. Oke, sudah AS. Kemudian kita tes dari sini. Ini harus bisa ping 88 dan ping couple. Sudah bisa. Kemudian ping couple. Oke, sudah bisa. Jadi router 1 bisa connect internet. Artinya apa? Berarti di sini kita sudah menyelesaikan tahap yang ini. Nah, kemudian kita men-setting jaringan lokalnya. Oke. Nah, mungkin supaya nanti jaringan lebih cepat, di sini saya kasih DHCP server saja, IP DHCP server. Ini yang ke kasir. Kemudian ke yang server. Ini hasil ini harus cari kayaknya. ETA3-nya server ya Allah. ETA3-nya mungkin penulisannya salah teman-teman. Nah, ini saya betulkan. Ini server. Nah, ini kasih. Oke. Kita betulkan. Yang ini benar pasir, ini server benar. Kemudian IP ini pasir. Kemudian yang ke server. Oke, kemudian kita tes di salah satu klien jaringan lokal R1. Misalkan ini saya hidupkan dulu. Saya minta IP DHCP. Kemudian saya show IP. Nah, ini dia sudah dapat IP-nya ini ya, dari router. Nah, di sini saya coba ping 88. Oke, sudah bisa. Kemudian ping total.
Oke. Dari sini berarti kita sudah menyelesaikan router 1 bisa connect internet, kemudian jaringan lokalnya salah satunya bisa connect internet. Oke, mungkin untuk bagian 2 sementara sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjut ke bagian yang ketiga atau part 3 nanti yang kita nyeting yang di router 2. Sekian, terima kasih.